Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini, Senin tanggal 22 Januari 2024, kita akan mulai saat teduh kita, dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Ibu. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Kudus. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, kami memerlukan Tuhan di dalam
Kami tidak dapat berjalan sendiri ya Bapa. Kami perlu Tuhan. Kami berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber daripada segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan pada kami pada pagi hari ini datang kepada Tuhan di dalam ibadah doa pagi ya Bapa. Harapan dan kerinduan kami bahwa kami boleh semakin lebih baik lagi dari hari-hari yang telah kami lalui ya Bapa. Kami ingin dipulihkan dan diperbaharui ya Bapa, baik secara jasmani maupun secara rohani ya Bapa. Kami rindu Tuhan bahwa kami diberkati lebih lagi ya Bapa. Dan kami juga rindu Tuhan memberikan kepada kami hikmat, akal budi dan pengertian, supaya kami dapat menjalani kehidupan ini ya Bapa bersama dengan Tuhan. Jauhkanlah kami dari setiap pencobaan. Lepaskan kami daripada segala yang jahat. Dan biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh dibimbing, dikuasai dan diarahkan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berhasil di dalam segala hal ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Kami menyadari bahwa kehidupan kami tidak luput daripada dosa-dosa kami. Kami telah bersalah kepada Tuhan dalam segala macam hal ya Bapa, baik dalam perkataan kami, baik melalui pikiran kami maupun tindakan-tindakan kami yang tidak berkenan. Pada pagi hari ini biarlah Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan kami ya Bapa, dan berkati untuk setiap perjalanan kehidupan kami, supaya apapun yang kami kerjakan, supaya apapun yang kami rencanakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi dasar bagi iman kami, bagi pertumbuhan rohani kami ya Bapa. Sabdalah kepada kami pada pagi ini. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sudah sampai 2 Tawarik pasal yang kedua. 2 Tawarik pasal yang kedua. Ayat 1 sampai dengan ayat 19. Kita akan baca satu orang 5 ayat mulai dengan ini. 2 Tawarik pasal 2. 5 ayat. Lalu membedakan untuk mendirikan satu atau rumah bagi nama Tuhan pun satu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengarahkan 7,000 kali di atas 10.000 tukang pahat di pegunungan, 3.600 mudun untuk mengawasi mereka itu. Lalu Salomo mengurus orang 4 bulan Raja negeri Tirus dengan pesan, perbuatlah terhadap aku seperti yang kau perbuat terhadap ayahku. Lalu
ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya sehingga ia dapat mendirikannya untuknya suatu istana untuk tinggal di situ. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, untuk menguruskannya bagi dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian, dan persembahkan korban kekara pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami, sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Ayat yang ke-6. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedang langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Dan siapakah aku ini sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapan. Maka sekarang kirimlah kepadaku seorang yang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain kirmisi, dan ungu tua, dan yang juga pandai membuat ukiran untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem yang telah ditunjuk ayahku Daud. Kirim juga kepadaku kayu aras, sanobar, dan cendana dari gunung Libanon, sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam pada itu hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu, sebab rumah yang hendak kau dirikan itu haruslah besar dari dan menakjubkan. Dan untuk tulang-tulang yang menebang pohon kuberikan gandum 20.000 kor, jelai 20.000 kor, anggur 20.000 bat, dan minyak 20.000 bat sebagai bahan makanan bagi hamba-hambamu. Kita akan membacanya pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Jadi satu orang membacanya 3 ayat. Oh, 17. Jadi satu orang membacanya 4 ayat 4 ayat. Salomo mendirikan bait suci. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditempatkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan pelangi musuh. Dia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua pada tahun keempat pemerintahan. Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Panjangnya 60 hasta menurut ukuran hasta yang lama, dan lebarnya 20 hasta. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu panjangnya 20 hasta
menurut lebar rumah itu, dan tingginya 120 hasta. Balai itu dilapisinya dari dalam dengan emas murni. Ruang itu tidak bisa juga dengan mata yang mengatakan berbagai perhiasan kacang permain. Demikianlah ruang itu, galak-galaknya, aman-amannya, dinding-dindingnya, dan pintu-pintunya disatu dengan emas, dan satu dinding-dinding diukirkannya keruk. Kemudian membuat ruang maha kudus panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu, dan lebarnya 20 hasta juga. Lalu ia menyambutnya dengan emas seberat 600 talenta. Berat paku-paku 50 shekel emas bersama-sama akan disambutnya dengan emas. Ia membuat berupa bangkang di ruang maha kudus dan melapisinya dengan emas. Sayap keruk-keruk itu seluruhnya 20 hasta panjangnya. Sayap yang sebelah keruk yang satu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan menyentuh sayap keruk yang lain. Begitu pula sayap keruk yang lain itu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan bersentuhan dengan sayap keruk yang pertama. Jadi sayap kedua keruk itu membentang sepanjang 20 hasta. Sedang kedua keruk itu berdiri di atas kakinya dan menghadap ruang besar. Kemudian ia membuat tabirnya terkait tua dan muda terkait dimisi dan halus dan menggambarkan kerupin padanya. Benda-benda akan baik suci. Di depan lubang itu dibuatnya 2 tiang yang tinggi. Tingginya 25 hasta dengan ganja di kepalanya masing-masing setinggi 5 hasta. Lalu dibuatnya untayan rantai yang dipasang sebagai kalung di atas kepala tiang-tiang itu, dan dibuatnya 100 buah delima yang dipasang pada utaran rantai itu. Tiang-tiang itu didirikan di depan bait suci, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Ya, yang kanan dinamainya Yakin dan yang kiri Boas. Terima kasih untuk pembacaan firman-Nya, dan kita akan berdoa. Pokok doa kita pada pagi hari ini, nanti kita akan mendoakannya bersama-sama. Nanti Ibu ini yang akan menutupnya. Yang pertama kita berdoa untuk kegiatan hari ini, ya, hari Senin. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Apapun yang akan menjadi aktivitas kita, pekerjaan yang akan kita lakukan, bagiannya sekolah, materi sekolah kita lakukan, dan juga kita berdoa untuk hari ini supaya Tuhan pimpin, supaya Tuhan berkati, lindungi dan menjaga kita. Dan kita juga berdoa untuk orang-orang yang Tuhan bawa di dalam kehidupan kita doakan orang-orang yang kita kasihi, keluarga baik yang ada di Kediri maupun yang di Bandung, kita doakan semuanya. Dan kita juga berdoa untuk jemaat di tempat ini, kita doakan, dan kita berdoa untuk gereja tempat ini, kita juga
menyerahkannya. Begitu juga hamba Tuhan, majelis, untuk komisi kita doakan ya. Kita juga berdoa untuk sinode kita yang kita doakan, kemudian untuk bangsa dan negara kita doakan, khusus untuk 14 Februari di mana bangsa kita merayakan pesta demokrasi, kita doakan. Nanti kita bisa menambahkan pokok-pokok doa yang lain yang mungkin tidak saya sebutkan. Sebelum kita berdoa, mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian kekuatan. Kau mengetahui setiap keberadaan kami, dan di hadapan Tuhan sungguh tidak ada yang tersembunyi. Dan kami memohon Tuhan supaya Tuhan menatap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang lebih baik lagi daripada hari-hari yang kemarin ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau menolong kami sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan kebaikan ya Bapa. Berkati Tuhan hari ini, hari Senin Tuhan yang akan kami jalani, anak-anak pagi ini yang akan sekolah,
baik yang ada di Masehi maupun yang ada di kecamatan. Tuhan menolong, memberkati, memberikan hikmat, memberikan gairah dan semangat. Tuhan juga memberkati mereka yang anak kami supaya diberikan kecerdasan, kepintaran dan takut akan Tuhan. Tuhan, tolong juga ya Bapa untuk kami melayani di tempat ini supaya Tuhan juga memberikan hikmat, kebijaksanaan, urapan dari Tuhan, sehingga kami dapat melayani dengan baik, sehingga kami sungguh-sungguh dapat melayani Tuhan dengan perkenanan di hadapan Engkau ya Bapa. Ampuni akan setiap kesalahan kami, kekurangan kami, sucikan dan kuduskan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kami, supaya mereka diberkati oleh Tuhan, dan juga keluarga-keluarga kami, baik yang ada di Kediri maupun yang ada di Bandung. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini juga kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, biar Tuhan memberkati mereka, baik kesehatan mereka, baik pekerjaan yang berkelanjutan ya Bapak. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Bahkan kami juga berdoa Tuhan supaya jemaat tempat ini boleh bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Mereka semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi sama, mencintai pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkatilah Tuhan jemaat di tempat ini, keluarga demi keluarga. Begitupun kami berdoa untuk gereja di tempat ini ya Bapak. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, sehingga gereja di tempat ini boleh menjadi alat sarana untuk menarik orang supaya datang kepadamu ya Bapak. Tuhan juga melihat setiap bangku-bangku yang kosong, dan biarlah Tuhan memberkati sehingga bangku-bangku yang kosong ini dapat diisi dengan jiwa-jiwa yang Tuhan tentukan, yang Tuhan tarik selamatkan ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk sinode kami. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Bahkan pada saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan memberkati, terkhusus untuk 14 Februari pemilihan presiden, wakil presiden dan legislatif. Tuhan tolong, Tuhan berkati supaya semuanya berjalan dengan baik dan lancar ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab jauh lebih banyak daripada apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, yang timbul di dalam hati manusia. Terima kasih Bapak. Kami serahkan doa-doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Menyerahkan hari ini Tuhan ke dalam kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Allah yang turut campur tangan di dalam segala kehidupan kami pada hari ini. Sebelum kami melangkahkan kaki kami pertama Bapa, kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang berkuasa Bapa bertata atas kami, yang menuntun, memimpin, menegur, menasihati, bahkan membuat kehidupan kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Engkau ada di dalam tutur kata kami, dalam pemikiran-pemikiran kami, di dalam hati kami, di dalam perasaan-perasaan kami, jiwa kami. Biarlah Tuhan terus berkata atas kami. Ampuni Tuhan jika Kau dapati kehidupan kami yang masih mengeraskan hati, yang masih membenarkan diri, yang masih merasa diri kuat, merasa diri hebat. Tuhan ampuni, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang penuh kuasa, yang penuh dengan kekuatan, yang mampu melemah lembutkan hati kami, yang mampu membuat kehidupan kami bijak di dalam Engkau ya Bapa, di dalam bertindak segala sesuatunya, di dalam bertutur kata, biarlah kami boleh bijak di dalam Engkau. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni ya Bapa juga kehidupan hamba-Hamba-Mu, dimanapun mereka keutus, dimanapun mereka melayani Tuhan, dimanapun komunitas mereka yang Tuhan percayakan, baik itu gereja, baik itu sekolah teologi, Alkitab, seminari, baik itu juga sekolah-sekolah umum, baik itu juga Tuhan di
yayasan, baik juga di komunitas-komunitas kepemerintahan. Tuhan Kau pakai mereka semua supaya mereka boleh benar-benar menghidupi apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan mereka, di dalam mereka melayani Tuhan dan mempercayai bahwa Tuhan Allah sumber kekuatan, sumber pengetahuan, sumber hikmat, sumber berkat boleh tetap menjadi pegangan kehidupan bahkan harapan hidup mereka. Bapak kami juga menyerahkan jemaat yang mereka layani, biarlah dengan berbagai macam versi pekerjaan mereka, berbagai macam karakter mereka, berbagai macam pendidikan mereka, berbagai macam kategorial, biarlah mereka boleh menikmati pemulihan dari Tuhan, dan biarlah mereka tetap menghadapkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih Bapa, dan mereka belum menyadari hidup mereka ada di dalam tangan Tuhan. Mereka adalah buatan Allah, mereka ciptaan Tuhan. Biarlah mereka boleh kembali untuk taat dan setia kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur. Bahwa kami juga menyerahkan bangsa negara kami ke dalam cinta kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Allah yang bertata atas bangsa kami, memimpin, menuntut bangsa kami, apalagi di dalam menjelang Pilpres pada bulan 2 dan 14 nanti Tuhan, dengan berbagai macam kampanye, debat, capres, cawapres, dan juga caleg-caleg yang lainnya. Kami serahkan mereka semua ke dalam cinta kasih Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan kelola, Tuhan pengendali dalam semuanya ini. Kami serahkan mereka supaya hati mereka boleh tertaut kepada Tuhan, sehingga mereka boleh peka akan apa yang tidak Kau hendaki dan apa yang Kau kehendaki ya Bapak. Sehingga apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka katakan, mereka tidak lagi berpikir seperti burung mereka api, tetapi berpikir secara jernih dan dengan kepala dingin ya Bapak. Kami serahkan mereka semua ke dalam cinta kasih Tuhan. Kebutuhan untuk bercawapres ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang mencukupkannya. Tambah bahwa kami juga menyerahkan Tuhan untuk suku-suku pedalaman. Biarlah Engkau juga memberkati mereka. Bagi mereka yang di daerah-daerah yang tertantang, mereka yang jauh dari Tuhan, dari jangkauan Engkau, masyarakat juga kami serahkan mereka Tuhan. Kau pakai, Kau kirim orang-orang yang bisa menghubungkan antara Engkau dan mereka, supaya mereka belum mengenal Tuhan secara pribadi, merasakan kehadiran Tuhan, dan mereka tidak merasa sendirian, dan mereka tidak merasa kehidupan mereka tanpa Tuhan itu enjoy saja, tetapi dengan Tuhanlah mereka boleh merasakan damai, sejahtera, dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami serahkan mereka satu persatu. Biarlah Tuhan tolong mereka, pulihkan kehidupan mereka, ampuni kehidupan mereka yang jauh dari Tuhan, berkati dan lindungi kehidupan mereka. Bapak kami menyerahkan keluarga Bukti, menyerahkan juga keluarga Pak Pangarso, keluarga Bukti Pangestu. Demikian pula kami serahkan Tuhan untuk keluarga Pak Tri, keluarga Pak Wandi, kesehatan Pak Wandi kami serahkan pada kasih-Mu, keluarga Pak Gun, keluarga Pak Krismiadi, dan juga kami serahkan Tuhan untuk keluarga Pak Puji. Demikian juga kami serahkan keluarga Bu Stumani, untuk keluarga Bu Suradi kami serahkan dalam surah kasih-Mu, kesehatan Ibu Suradi juga kami serahkan dalam kasih Tuhan. Bapak yang baik, kami juga menyerahkan Tuhan untuk keluarga Pak Wahono, untuk keluarga Misa, untuk keluarga Bu Sayati Hasib. Tuhan tolong mereka semua, jadikanlah mereka pribadi-pribadi yang benar-benar merasakan dan tertaut kepada kasih Tuhan, kuasa Tuhan, sehingga di dalam langkah hidup mereka hari ini mereka membuka hati untuk membiarkan bertata atas hidup mereka. Oh Tuhan, jika mereka merasa kehidupan mereka tanpa Tuhan enjoy saja, ampuni ya Bapa. Buatlah mereka sadar bahwa tanpa Engkau kehidupan mereka sebenarnya hampa ya Bapa. Ampuni Tuhan keegoisan jemaat Tuhan di tempat ini, supaya mereka boleh memiliki kerendahan hati di dalam Tuhan, saling mengasihi, saling menghargai, bahkan saling mengampuni. Bapak kami juga menyerahkan Tuhan untuk keluarga Pak Wilson sekeluarga, demikian juga keluarga anak-anak rantau yang ada di Cengkir Tuhan, kepada Arjun,
Mitra dan juga Tuhan Jen, Surya dan juga lainnya ya Bapak, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Allah menjamah mereka dan menutup kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan anak-anak rantau yang ada di samping, baik Cindy, Riva dan lainnya, dan juga yang mereka yang pos di Banyu Putih. Tuhan tolong mereka semua. Biarlah iman percaya mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Menyerahkan semua jemaat-Mu, buat kami, buat Pak Sarjono yang saat ini hari ini akan berangkat ke Semarang untuk kontrol. Tuhan tolong berkati, Tuhan sertai perjalanannya, dan biarlah kesembuhan total dari Tuhan boleh melimpah atas Pak Sarjono khususnya ya Bapak. Menyerahkan semua jemaat-Mu baik di Bukit Tinggi, di gereja, di Glodara, dan juga mereka yang ada di Sengon, di Purwokerto. Tuhan sertai mereka di Bundaran. Kami serahkan mereka. Terima kasih. Haleluya. Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berdatang melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat melimpah, El Shaddai. Ibadah doa pagi telah selesai. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.